Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nurzati Alala dengan NIM H0812210001 eh, dari kelas pengantar ekonomi mikro A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 9, yaitu berjudul Monopoli dan Persaingan Tidak Sempurna sebagai tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pola ketidaksempurnaan dalam sebuah kompetisi ekonomi. Persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu definisinya. Yang pertama, persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu industri ketika penjual dapat mempengaruhi harga output mereka, atau jenis utama persaingan tidak sempurna adalah monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik yang saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Pertama, persaingan monopoli. Perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan yang berproduksi dalam industrinya. Artinya, hanya dia yang berada pada industri tersebut, sehingga hanya dia yang mengontrol industri tersebut. Berbeda dengan oligopoli, artinya dikontrol oleh beberapa atau sekecilnya dua atau sebesar 10 sampai 15 perusahaan atau sedikit perusahaan yang mempengaruhi harga suatu pasar. Dengan persaingan monopoli, yaitu persaingan eh, dalam situasi ini atau persaingan monopoli, sejumlah besar penjual menghasilkan produk yang berbeda. Artinya terjadi persaingan sempurna di mana ada banyak penjual dan tidak ada yang memiliki pangsa pasar yang besar. Ini berbeda dari persaingan sempurna karena produk yang dijual oleh perusahaan yang berbeda tidak identik. Produk yang diferensiasi adalah produk yang karakteristiknya pentingnya bervariasi. Artinya pada persaingan monopoli terjadi variasi dalam hal produk yang dijual, tidak seperti persaingan sempurna yang menjual hal identik. Kemudian sumber pasar yang tidak sempurna. Ada monopoli alami, adalah pasar di mana output industri dapat diproduksi secara efisien hanya satu perusahaan. Ini terjadi ketika teknologi menunjukkan skala ekonomi yang signifikan di dalam rentan permintaan, seperti eh, dapat dilihat pada grafik di sebelah. Kemudian sumber pasar yang tidak sempurna adalah beberapa hambatan untuk masuk. Yang pertama ada hambatan periklanan. Terkadang perusahaan dapat menciptakan hambatan masuk bagi pesaing potensial dengan menggunakan periklanan, yaitu untuk menciptakan kesadaran produk dan kecintaan terhadap merek-merek mereka atau terhadap merek-merek terkenal. Kemudian ada batasan hukum. Pemerintah terkadang membatasi persaingan di industri tertentu yang bersifatnya paten atau pembatasan masuk dan tarif dan atau kuota perdagangan luar negeri. Kemudian ada biaya masuk tinggi. Selain hambatan masuk yang diberlakukan secara hukum, ada juga hambatan ekonomi di beberapa industri. Harga masuk yang sangat tinggi itu menjadi salah satu hambatan terhadap pasar. Kemudian perilaku ekonomi. Konsep pendapatan marginal. Sebelumnya saya sudah jelaskan di chapter 7 mengenai konsep eh, marginal. Dapat kita lihat di sini total revenue 180 dikurang 0 ya 180, kemudian kuantitasnya 2, kemudian total revenue-nya 320 dikurang 180 menghasilkan marginal revenue 140. Beginilah konsep pendapatan marginal, begitu pula seterusnya. Kemudian jika eh, kuantitasnya 0, total revenue-nya 0, kemudian dikurang dengan total sebelumnya, maka minus 180, maka pendapatan marginalnya minus berada di angka 180. Dengan konsep pendapatan marginal sama sebelumnya yang sudah saya jelaskan, namun ini seperti dalam bentuk grafiknya, marginal revenue ini adalah total pendapatan. Grafiknya berbentuk seperti huruf gunung seperti ini, huruf N. Kemudian kondisi yang memaksimalkan keuntungan atau keuntungan total. Laba maksimum akan terjadi ketika output berada pada tingkat di mana pendapatan marginal perusahaan sama dengan biaya marginalnya. Jadi TP TR dikurang TC
Artinya pendapatan total dikurang dengan biaya total akan sama dengan harga jika dikali kuantitas, kemudian dikurang dengan biaya total. Artinya P kali Q sama dengan TR. Kemudian di sini ada grafik equilibrium monopoli. Kemudian di sini ada maksimal profit, total cost, revenue, dan profit. Eh, Mungkin ini sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya mengenai marginal revenue dan marginal cost yang dapat dilihat dari total cost dan total revenue. Misalnya 480 dikurang 420 sama dengan 60. Dan persaingan sempurna, maaf, persaingan persaingan sempurna berbagai kasus kutub persaingan tidak sempurna. Dalam persaingan sempurna, harga sama dengan pendapatan rata-rata sama dengan pendapatan marginal. Artinya price sama dengan marginal revenue sama dengan average revenue. Kurva DD persaingan sempurna dan kurva MR-nya bertepatan sebagai garis horizontal atau garis menengah begini. Karena pesaing yang sempurna dapat menjual semuanya diinginkan pada harga pasar, maka marginal revenue sama dengan price sama dengan marginal cost pada tingkat output keuntungan maksimum. Kemudian prinsip marginal. Prinsip marginal berarti bahwa orang akan memaksimalkan pendapatan atau keuntungan mereka dengan hanya menghitung biaya marginal dan keuntungan marginal dari suatu keputusan. Kemudian loss aversion dan prinsip marginal. Aplikasi yang menarik adalah perilaku orang yang menjual rumahnya. Misalnya, ekonomi perilaku telah mengamati bahwa orang sering menolak menjual rumah mereka kurang dari harga pembelian dolar, bahkan dalam menghadapi penurunan tajam harga perumahan lokal. Akan lebih baik untuk mengamati prinsip marginal. Lupakan tentang apa yang Anda bayar untuk rumah Anda, dapatkan saja harga terbaik yang Anda bisa. Itu adalah prinsip marginal yang diterapkan dan mungkin harus diterapkan terhadap masyarakat-masyarakat kita dalam bisnis atau dalam situasi ekonomi. Terima kasih. Begitu penjelasan saya mengenai bab 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.